Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Diah Mahanani, Cynthia Saputri, Destia Zahra, Siti Lailatul Rohmah, dan Maulidia Zahra. Izinkan kami mempresentasikan analisis kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia dengan fokus pada konsep subsequent event dalam proses auditnya. Sebelum masuk ke studi kasus, kita perlu memahami dulu apa itu subsequent event. Secara sederhana, ini adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, tapi sebelum laporan keuangan resmi diterbitkan. Ada dua jenis. Pertama, adjusting event, yaitu peristiwa yang memberi bukti tambahan atas kondisi yang sebenarnya sudah ada sejak tanggal neraca, sehingga angka laporan harus disesuaikan. Kedua, non-adjusting event, yaitu kejadian baru yang muncul setelah tanggal neraca, yang tidak mengubah angka tapi wajib diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Konsep ini penting karena auditor wajib menelusuri kejadian-kejadian ini sebelum memberikan opininya. Sekarang, mari kita kenali dulu perusahaan yang menjadi objek studi kasus kita, yaitu PT Garuda Indonesia. Garuda adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia dan merupakan salah satunya maskapai BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Karena statusnya sebagai perusahaan publik, Garuda wajib menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK dan diawasi ketat oleh OJK, BEI, dan Kementerian Keuangan. Kasus ini bermula dari laporan keuangan tahun 2018. Awalnya, Garuda mencatat laba sebesar 5,018 juta dolar US. Namun, dua anggota Dewan Komisaris menolak menandatangani laporan ini karena ada kejanggalan. Sumber masalahnya adalah piutang dari kerjasama penyediaan layanan konektivitas antara Citylink dan PT Mahata Aero Teknologi senilai hampir 240 juta dolar yang diakui sebagai pendapatan, padahal pembayarannya belum diterima. Praktik ini jelas melanggar PSAK 23 karena pendapatan diakui sebelum memenuhi kriteria keandalan pengukuran dan kepastian manfaat ekonomi. Setelah regulator meminta penyajian ulang, posisi keuangan terbalik gratis dari laba menjadi rugi 175 juta dolar US. Sebagai konsekuensinya, OJK menjatuhkan denda. Kementerian Keuangan membekukan izin akuntansi publik yang mengaudit selama 1 tahun dan BEI mewajibkan koreksi laporan keuangan. Dampak pada audit tahun 2020. Dampak kasus ini tidak berhenti di situ. Pada audit tahun 2020, rekam jejak manipulasi tahun 2018 membuat auditor jauh lebih skeptis. Auditor kesulitan mendapatkan bukti yang memadai, terutama untuk kewajiban jangka panjang dan kontrak sewa pesawat yang masih dalam proses renegosiasi. Ditambah ketidakpastian besar soal kelangsungan usaha perusahaan. Akhirnya auditor menerbitkan opini disclaimer, artinya auditor tidak bisa menyatakan pendapat sama sekali atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya adalah analisis subsequent event. Kalau kita hubungkan dengan konsep subsequent event tadi, restatement laporan 2018 itu adalah contoh adjusting event, karena mengoreksi kondisi yang sebenarnya sudah ada sejak awal. Sementara itu, sanksi-sanksi dari regulator adalah non-adjusting event karena hanya perlu diungkapkan, bukan mengubah angka laporan. Proses restrukturisasi utang dan sewa pesawat juga termasuk non-adjusting event karena sangat material dan menjadi salah satu penyebab munculnya opini disclaimer tadi. Sebagai kesimpulan, kasus Garuda Indonesia menunjukkan bagaimana satu kesalahan pengakuan pendapatan bisa berdampak luas, mulai dari sanksi regulator, opini audit yang ekstrim, hingga krisis kepercayaan publik.
kami merekomendasikan penguatan pengendalian internal, independensi auditor, dan penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik agar kasus serupa tidak terulang. Demikian presentasi kami, terima kasih.